Bos, bos. bos loh. Oh bos ya bos. Kalau ini wangi, kalau itu asem. Sorry, Oh, iya. kreatif tolong pintu ditutup ntar kabur lagi dia. Iya. Selamat sore. Sore. Tolong. Oh Ruben, apa kabar? Salah. Ini bos. Pantesan Ruben kok beda. Biasanya Ruben kan cakep kok agak jelekan dikit. Oh, apa kabar? Itu bos loh, Mbak. Itu bos. Bos loh. Oh bos ya bos. Kalau ini wangi, kalau itu asem. Sorry, Oh, iya. kreatif tolong pintu ditutup ntar kabur lagi dia. Iya. Silakan duduk. Yeni, kita to the point. Langsung tanya, kemarin ini sempat menghebohkan pemberitaan. Orang-orang mencari saking Ramai. cintanya dengan Yeni, sayangnya dengan Yeni. Yeni kemana? Ada. Ada. Ada di mana? Ada kalau ditanya kemana ya masih di Indonesia dan lagi menenangkan diri aja sih Bes. Sendiri Yeni pada saat itu. Sendiri. Dan Yeni minta maaf buat Devi dan juga Cindy dan juga semua fans Yeni dan juga Tiada maaf. dan juga semua teman-teman yang udah khawatir. Yeni mohon maaf banget. Kemarin Yeni nggak kemana-mana. Cuma Yeni butuh waktu untuk menenangkan diri dan pengen memastikan apakah hati Yeni itu benar-benar Kan tadi kita udah bilang gak pakai nangis. ya gitulah. Tapi memang hidup itu indah kalau ada duka dan sukanya. Yeni terakhir komunikasi dengan saya itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Kita sempat BBN ya, sempat ngobrol tentang ada-ada aja apa lawan tawa gitu. Lawan tawa ya. Iya. Lawan Sempat ngobrol jadi Yeni itu sempat BBM dengan saya dan terus ketika hari Minggu ya Saya 25. Iya tanggal 25 itu dengar Yeni itu menghilang. Ini bener apa enggak? Apa ini jangan-jangan trik untuk sebuah album atau apa? Ternyata beritanya bergulir setiap hari dan ternyata itu menjadi berita serius. Iya. Dan Yeni tahu nggak? Sama sekali Yeni tidak ada komunikasi pada saat itu, mematikan semua komunikasi. Jadi terakhir Yeni komunikasi itu sama dua teman Yeni. Ada pertama si Cindy siang sampai jam berapa Del? Setengah 2, sampai setengah 3-an. Terus dia karena ada saudara juga yang masuk rumah sakit. Jadi mereka berdua tanya gitu, bener nggak kalau saudara itu lagi masuk rumah sakit? Bener. Di saat itu Yeni harus pergi dan memang nggak mungkin Yeni cerita ke mereka, takut mereka panik juga kan. Nah, yang menjawab BBM itu yang benar saudara sakit jawab iya doang, kamu atau? Yeni. Oh Yeni, Ya. bukan orang lain yang pegang Bukan, handphone itu saya. ya? Oke, Yan, tapi mungkin ini kan banyak orang pengen tahu, banyak simpang siur pemberitaan. Mungkin kalau di sini bisa lebih terbuka, bener nggak sih bos ya? Iya, benar bisa. Kamu Ya. kan soalnya. Nah, sebabkan gini kalau kita Iya. menghilang, misalnya menghilang nih kurun waktu sekian hari aja, pasti kan ada sesuatu, ya kan? Apakah itu problem dari pacar atau keluarga atau apalah, dan teman-temannya nggak ada komunikasi. Nah ini bisa melakukan itu kenapa? Sebenarnya Yeni tuh hari-harinya banyak curhat sama teman-teman ya. Tapi kalau untuk hal yang benar-benar pribadi, Yeni selalu menelan sendiri gitu. Karena takut kalau Yeni cerita, takutnya nanti mereka juga kepikiran kan. Akhirnya Yeni memutuskan untuk selama beberapa bulan dan bisa dibilang beberapa tahun itu, Yeni memutuskan untuk menelan semuanya sendiri gitu. Sampai akhirnya Yeni ngerasa, oh kayaknya Yeni harus ngobrol sama orang yang benar-benar ngerti akan apa ya. Yan, saya tuh cukup kenal dekat dengan Yeni. Sosoknya Yeni itu adalah sosok yang periang, tapi saya cukup surprise. Sebenarnya kalau kita bicara antara hati ke hati sama Yeni, apa sih yang mendasari Yeni, yang membuat Yeni akhirnya mengambil keputusan untuk saya ingin tenang. Hilang 5 hari. Saya tidak mau diganggu dulu, apa sih Yan? Seberat apakah beban yang dipikul sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang berat sih enggak ya, tapi itu adalah pilihan. Kalau Yeni tetap di posisi kemarin mungkin Yeni harus memilih dan pilihan itu sangat sulit. Sampai akhirnya Yeni benar-benar membutuhkan orang yang benar-benar netral, yang nggak kenal sama Yeni, tapi dia tahu batin Yeni dan hati Yeni seperti apa. Akhirnya Yeni memutuskan untuk pergi dan ternyata pilihan Yeni untuk pergi itu malah membuat semua orang jadi panik. Jadi Yeni benar-benar minta maaf buat semuanya. Ya. Tapi dengan begitu Yeni tahu bahwasannya
Yeni banyak disayang. Iya, banyak banget orang yang sayang. Banyak banget orang yang tadinya cuma sekedar teman biasa akhirnya menjadi teman yang luar biasa buat Yeni. Dan di situ Yeni juga tahu mana itu teman-teman yang teman saya dan mana itu teman dan mana itu saudara, mana itu sahabat saya. Kelihatan di situ setelah Yeni menghilang, ternyata Yeni bisa membedakan yang itu tadi. Ya. Dan ternyata pilihan Yeni untuk pergi itu pun membuat orang tua lagi-lagi Yeni, membuat orang tua Yeni panik, membuat orang tua Yeni kepikiran. Dan itulah hal yang paling membuat Yeni menyesal ya gitu. Ternyata dengan adanya Yeni pergi kemarin itu ada hikmahnya dan ada juga membuat orang lain panik. Itu suatu hal yang bisa dibilang bodoh ya Yeni memutuskan untuk itu. Tapi dengan perginya Yeni kemarin, Yeni banyak mendapatkan berkah juga. Mungkin Yeni banyak ada keluarga yang nonton atau ibu atau semuanya. Seandainya ibu nonton atau keluarga yang nonton, apa yang Yeni ingin ucapkan sama mereka? Pertama Yeni ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah perhatian sama Yeni, kepada semuanya yang sayang sama Yeni. Yeni minta maaf, tapi di balik semua ini ada hikmahnya, terutama untuk dua teman saya. Terima kasih banyak, kalian selalu ada buat aku. Dia peluk. Kayak kamu jahat banget, makin hilang kemarin. Jangan gitu lagi ya. Gue sayang sama kamu. Kalian adalah sahabat terbaik aku dan kalian bukan cuma sekedar partner kerja, tapi kalian lebih dari saudara. Kalau ada kata-kata lebih dari saudara, kalian orang. Terima kasih banyak. Ya, mungkin pemirsa, selain kedua sahabat dari Yeni, kita juga kehadiran satu orang lagi yang mungkin bisa membantu kita juga, apalagi bisa memberikan juga informasi kepada kita bagaimana menjadi seseorang yang disayang oleh Yeni. Ya, langsung saja saya panggilkan satu bintang tamu saya. Ini ibunda dari Yeni. Bundanya Kak Yeni. Mau ya, Ma? Sangat mengharukan sekali ya Kak Ruben. Betul sekali. Saya boleh sebelah sini? Sini, Ma. Ya. Ibu Kasyati ya. Oke, baik. Sehat ya, Ini Bu, ya. menjadi seorang bunda yang disayang sekali oleh Yeni juga. Kekhawatiran seorang mama pada saat itu mendengar kabar Yeni menghilang, bahkan tidak ada kabar sama sekali, seperti apa? Awal mulanya ya sedih banget ya Mas Ruben, soalnya sebagai orang tua. Iya ini Boleh lebih memang keras kalau lagi, ada masalah apa-apa enggak pernah ngeluh. Lebih kenceng, Ma. Jadi ya ini tuh lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi kalau ada masalah itu jangan sampai ketahuan ibu atau bapak. Habis itu ya ini anaknya tertutup. Biarpun kelihatannya periang gini, tapi kalau ada masalah nggak pernah ngasih tahu sama orang tua, Mas. Oh, Jadi cukup dipendam sendiri. Selama ini nggak pernah tahu ibu kalau Yeni ada masalah. Emang Yeni tertutup banget. tertutup ya. Berarti sebelum Yeni menghilang, terakhir bertemu dengan Yeni itu kapan? Atau komunikasi? Tanggal 25 pagi. sebelum- Tanggal 25 pagi itu kan masih di rumah. Jam 5 ya, Tiga, Ma. setengah 3 berangkat. Ya, Mulai kehilangan kontak jam setengah 7 hari Sabtu tanggal 25. mulai kehilangan kontak. Iya, Setengah 7 malam, pagi. malam. Malam. Iya, setengah Iya. 7 malam. Oke, berarti melihat sekarang Yeni sudah ada di pelukan, berarti Yeni tuh pulang di hari
dari Jakarta balik ke Surabaya Iya. ya. Surabaya. Itu sebelumnya jam 10 sorenya itu kan Yeni disuruh balik, maksudnya sama seseorang itu disuruh pulang gitu. Ya udah kamu pulang aja gitu karena ibu udah mulai nggak tenang gitu kan. Tadi Yeni nggak mau pulang, masih belum tenang kan. Ternyata setelah Yeni dikasih jangan gini, kamu pulang, kamu minta maaf ke orang tua karena gimana orang tua pasti panik. Akhirnya Yeni sore itu telepon ke mama, Yeni ada di sini gitu. Yeni pulang kok malamnya. Akhirnya Yeni balik ke Jakarta tanggal 25, terus langsung pulang, langsung Yeni sujud di depan orang tua dan mau minta maaf karena Yeni udah beberapa kali buat orang rumah itu kecewa, Ben. Iya. Karena itu tadi Yeni memang kalau ada apa-apa jarang cerita, takut orang tua panik, takut gimana. Jadi kalau memang masalah itu serius banget, Yeni akan telan sendiri gitu. Oke, kalau gitu sekarang ini pengen tanya sama ibu. Ibu ketika Kak Yeni pergi dalam waktu yang sebenarnya sih nggak terlalu lama, cuma karena nggak ada kabarnya itu jadi kerasanya lama banget ya Bu ya. Iya. Dan selama itu apa sih yang ibu rindukan dari sosok Kak Yeni itu? Yeni tuh anak perempuan satu-satunya ya Mbak. Satu-satunya ya? Iya, saudaranya 2, adiknya laki. Jadi anaknya tuh periang banget. Kalau di rumah Suka jahilin. sering bercanda, jahilin ibu, jahilin bapak. Jadi yang saya kangen itu ya ini yang berburu, jahilin itu yang ya. jahil-jahilannya itu Ya, Mas. Jangan ego sendiri dong, kalau punya ceritain sama Makanya, lain. Nah, Biar ini Kalau punya masalah- prinsip gini, kalau kebahagiaan, kesukaan itu harus dibagi sama semua orang, tapi dukanya dibawa sendiri. Nah itu. Kalau kata Yeni kan kebahagiaan harus dibagi bersama Kesukaan harus semuanya bagi-bagi. ya. Tapi apakah kebahagiaan ini juga dibagi bersama kekasih tercinta ya? Yang kami tahu kabarnya hilangnya Yeni itu karena ribut dengan pacarnya. Asik. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap Dalam hidup Yeni harus bikin orang tua Yeni bahagia sampai Amin. kapanpun itu dan sampai nafas terakhirku. Amin. Rencana ke depannya? Kalau buat James sendiri rencana kedepannya semoga kedepannya 3 kucing akan eksis terus. eksis terus dan nggak ada masalah-masalah lagi di dalam tubuh 3 kucingnya sendiri. Manajemennya juga solid ya. Ya, itu dia yang utama. Manajemen juga ikut membantu ya kemarin Iya dong. untuk Harus. Yeni itu karena Harus itu. sayang dengan Yeni. Ya, oke Cindy. Satu pesan untuk Yeni apa? Jangan hilang lagi ya kak. Kalau ada Kalau apa-apa aku hilang, aku ngajak kalian. Kok hilang rencana? kalau hilang rencana berarti settingan dong. Nah ini menanggapi banyak orang yang bilang katanya ini adalah sebuah settingan. Kalian nanggepinnya seperti apa? Kalau aku pribadi kemarin juga kan sempat ngeliat di komen-komen teman-teman kita di luar sana, katanya setelah ada broadcast itu kok temennya yang 2 itu kok nggak broadcast, berarti aku pikir mereka itu settingan gitu. Aku cuma mau jawab di sini, pada saat kejadian Kak Yeni nggak ada dan menghilang, aku itu posisinya lagi di luar dan aku juga nggak bisa langsung aja menanggapi ada broadcast masuk terus tiba-tiba ngejawab oh iya lagi hilang, sementara Banyak aku banget sendiri ya nggak broadcast-nya. tahu. Iya, sementara aku Yang nggak tahu. nanya. Jadi aku harus kembali dulu ke Jakarta, baru aku ketemu dengan manajerku. Setelah aku tanya ternyata benar hilang, baru aku berani broadcast. Karena kalau misalnya nggak begitu kan nggak tahu kebenarannya gitu loh. Jadi kita bisa Jadi aku menanggapinya buat teman-teman yang lain, kalau misalnya maksudnya jangan asal bicara gitu loh. Jangan Lihat dipukul dulu, rata. iya jangan dipukul ratakan kita yang benar-benar kena musibah sama yang ingin terkenal dengan cara settingan. ya oke. Mungkin bisa menarik kesimpulan. Minum. Ya ampun kak, haus bayar keles minumnya. Jadi kesimpulannya pada saat kita mendapatkan bintang tamu 3 kucing, kita memaknai dari sebuah kehidupan bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak selalu memerdekakan tentang ego kita. Tetap kita harus berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya supaya kita punya mufakat yang lebih baik ke depannya, yang lebih baik pula. Mungkin bisa kita tambahkan untuk Yeni, Ya. 3 kucing, ibaratnya segala hal pahit dalam hidup ini akan Betul. terasa manis saat kita mengenangnya atau kita bisa mencapai kesuksesan dalam hidup Amin. ini ya.